Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Indra Sukma SPD, guru PPKN SMP Negeri 4 Pondrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi kegiatan PPG Daljab Kinerja Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil tema arti kedudukan dan fungsi Pancasila dengan metode pembelajaran kooperatif learning dengan metode diskusi start. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan materi, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Menyanyikan lagu wajib nasional salah satu bentuk kita cinta kepada para pahlawan dan menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Coba siapa yang bisa bantu temannya untuk menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila? Siapa? Kita katakan kepada Imer untuk memimpin temannya menyanyikan lagu wajib yaitu Garuda Pancasila. Imer, coba. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila. Pancasila
Andri. Iya. Galang. Imel. Iya. Marwa. Muhammad Adila. Muhammad Sulfandi. Kemudian Mutmainah. Nur Aini. Ya, hadir semua ya. Terima kasih ya. Alhamdulillah sehat semua ya nak ya. Sekitarnya apa ada sampah? Kalau ada sampah silakan dibuang di luar. Anak-anakku sekalian, kalau habis makan sampahnya harus dibuang. Jangan dibiarkan berserakan supaya kelasnya tetap bersih dan rapi. Ya, terima kasih. Kelas 7. Siapa yang masih ingat pelajaran kelas 7? Siapa? Masih ingat pelajaran kelas 7? Ya, tentang perumusan dasar negara. Siapa yang merumuskan dasar negara? Siapa yang bisa sebutkan? Iya. Siapa nak? Iya. Siapa lagi? Iya. Iya. Diulangi. Siapa yang merumuskan dasar negara atau Pancasila? Siapa satu? Kedua? Ketiga? Ya, masih ingat. Alhamdulillah ya, masih ingat pelajaran kelas 7. Sekarang kita masuk ke materi. Lihat bukunya bab 8, bab 1 kelas 8. Tadi kalian sudah menyebutkan tokoh yang merumuskan Pancasila. Satu siapa? Siapa lagi? Siapa lagi? Ya, siapa yang bisa menyebutkan rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Bapak Muhammad Yamin? Iya, silakan nak. Tuhan Yang Maha Esa, Bersama Persatuan Indonesia, Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab, kebijakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial Pancasila dan Indonesia. Iya, terima kasih. Kita lanjut ya pada perumusan yang kedua oleh Bapak siapa? Siapa yang bisa menyebutkan rumusan yang dikemukakan oleh Bapak Supomo? Iya, silakan nak. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Iya, terima kasih. Lagi yang ketiga, Bapak Insinyur. Siapa yang bisa mengemukakan rumusan dasar yang dikemukakan oleh Bapak Insinyur Soekarno? Saya Bu. Iya, silakan nak. Bangsa Indonesia, internasional dan kemanusiaan, merupakan dan demokrasi, kesetaraan sosial dan kebebasan yang Maha Esa. Pernyataan mereka sebagai dasar negara. Iya, tepuk tangan semuanya. Kita akan mempelajari apa materinya? Iya, siapa yang tahu apa pengertian kedudukan Pancasila? Siapa nak? Ibu, Iya, silakan nak. sebagai dasar negara Indonesia. Ya, Pancasila kedudukannya sebagai apa? Iya, kenapa lemah sekali? Ibu lain kembali. Pancasila kedudukannya sebagai apa? Iya, terima kasih. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian diharapkan mampu mensyukuri kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila. Kedua, menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian yang ketiga, mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.
kita pada hari ini, ya. Ibu mau bagi kelompok ya, ada 5 orang dalam satu kelompok. Anak-anak sekalian kita bagi kelompok ya. Iya, posisi duduknya kita bagi kelompok. Silakan diperbaiki posisi duduknya. Kita diskusi. Kita masuk ke sesi diskusi. Kalian dulu menyimak video ya, video pembelajaran bab 1 tentang fungsi Hari ini dan kedudukan Pancasila ya Kak ya. kedudukan dan fungsi Pancasila. Dalam bab ini ada 3 subbab. Yang pertama, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedua, makna Pancasila sebagai dasar kehidupan hidup. Yang ketiga, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Setelah mempelajari materi pada bab ini, kalian diharapkan mampu memahami kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara, memahami kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan membiasakan diri berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Pancasila. Akan tetapi, tahukah kalian apa peranan atau fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia? Mengapa Pancasila menjadi begitu penting bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia? Apa sesungguhnya Pancasila itu? Pancasila adalah seperangkat nilai luhur yang terangkum dalam 4 butir sila. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara kita Indonesia. Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum, menjadi pedoman penataan kehidupan bernegara, menjadi untuk berperilaku dan bertindak, dan sebagainya. Pancasila diambil dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dahulu kala, sebelum Indonesia merdeka dan sebelum Pancasila dijadikan dasar negara. Karena itu, Pancasila sebenarnya merupakan bagian dari kepribadian asli bangsa Indonesia. Pancasila sudah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan bangsa Indonesia. Namun, mengapa Indonesia pasti membutuhkan dasar dan ideologi negara? Mengapa negara membutuhkan dasar dan ideologi? Apa sih peranan dasar dan ideologi bagi perjalanan hidup suatu negara? Bagaimana jika suatu negara tidak memiliki dasar dan ideologi? Untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita mulai saja membahas materi selanjutnya. Pembahasan tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengertian Pancasila, dan yang kedua, fungsi Pancasila. Pengertian Pancasila bisa dilihat dari sejarah istilah Pancasila, pengertian secara etimologis, pengertian secara historis, pengertian secara terminologis, dan pengertian menurut para ahli. Sejarah istilah Pancasila. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-16, yaitu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Tantular. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, asal kata panca berarti 5, sila berarti batu sendi, alas, prinsip atau dasar. Pancasila juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lebih lanjut dalam buku tersebut, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu 1. Dilarang melakukan kekerasan, 2. Dilarang mencuri, 3. Dilarang berjiwa dengki, 4. Dilarang berbohong, dan 5. Dilarang mabuk atau minum minuman keras. Pengertian Pancasila secara etimologis. Pengertian secara etimologis Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta panca berarti 5 dan sila berarti alas
17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya termuat isi menyusun 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan negara Republik Indonesia yang diakui oleh seluruh dunia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan segala bentuk untuk menentukan alat perlengkapan negara. Adapun dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 bagian, yaitu pembukaan dan pasal. Kita bagi kelompok ya, sebagai kelompok. Kalian kelompok 1 mengerjakan apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia. Kemudian kelompok 2, apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Kemudian kelompok 3, siapakah the founding father yang merumuskan Pancasila. Kemudian kelompok 4, seperti apakah fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara. Jadi sekarang kerjakan bersama-sama, jangan ada yang pasif, aktif semua. Dikerja sama-sama, nak. Ini seperti ini. Ya, yang bisa mewakili temannya. Iya. Ibu persilakan. Kelompok 1. Apa arti Pancasila bagi Indonesia? Pancasila punya kedudukan sebagai dasar negara Indonesia dan sendiri dengan ideologi bagi bangsa Indonesia. Makanya Pancasila dikenal sebagai dasar oleh seluruh elemen masyarakat dan bangsa Indonesia dalam menjelaskan kehidupan sehari-hari yang berdemokrasi. Iya, terima kasih. Kita terus kelompok 1. 2, siapa yang bisa mewakili kelompok 2? Iya, berdiri, nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah 1. Pancasila berfungsi sebagai kerangka acuan baik dalam menata kehidupan pribadi, masyarakat maupun lingkungan. 2. Merupakan tolak ukur kebaikan dalam kehidupan manusia. 3. Sumber moral dan ideologi bangsa dan negara. 4. Sebagai sumber nilai norma dan kaidah moral maupun hukum negara. 5. Sebagai sumber ide pengertian bahasa seperti etika bangsa dan negara. Iya, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3. Siapa yang mewakili kelompok 3? Iya, silakan, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengusulkan soal nomor 3. Siapakah dari bangsa yang merumuskan Pancasila? Itu Muhammad Yani, Soekarno, Insinyur Soekarno. Iya, tepuk tangan kelompok 3. Kelompok 4. Siapa yang mewakili kelompok 4?
Iya, silakan nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apakah fungsi Pancasila bagi kehidupan negara sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup, jiwa bangsa, menjadi bangsa sebagai hidup cita-cita dan bangsa yang apa hidup bangsa Indonesia. Iya, tepuk tangan untuk terima kasih semuanya sudah presentasi. Diucapkan banyak terima kasih. Karena diskusi sudah berakhir, kita menyimpulkan materi hari ini. Siapa di antara kalian atau di antara kelompok yang mau menyimpulkan materi hari ini? Iya, silakan. Nak. Pendidikan dan fungsi Pancasila memiliki arti sebagai pandangan hidup yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Iya, terima kasih. Apa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Apa manfaat mempelajari materi hari ini? Siapa ya? Silakan nak. Iya, terima kasih. Pendapat tindak lanjut pembelajaran hari ini tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Siapa? Ya, silakan nak. Pancasila adalah dasar negara, menjadi kamu arti Pancasila. Inti dan kedudukan yang dimulai dari sila-sila. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semua. Pembelajaran hari ini. Ya, silakan nak. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian, ya, kita melangkah ke yang kedua. Apa manfaat pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya? Ya, silakan nak. Sebagai dasar negara, sebagai hidup sebuah bangsa, sebagai kita di Indonesia, yang paling adil di Indonesia, kita dapat dengan Pancasila sebagai negara dan kita juga mengenal sejarah dan bangsa Indonesia. Iya, dengan manfaatnya adalah kita dapat banyak mengetahui tentang apa? Pancasila sebagai dan kemudian kita melangkah ke yang ketiga, yaitu tentang tindak lanjut yang kita lakukan setelah mempelajari materi ini. Siapa di antara kalian yang bisa mengucapkan pendapatnya? Ya, silakan nak. Wah, ini bagian. Kami akan berusaha mengamalkan sila-sila Pancasila menyelesaikan
beragama, kita harus berdoa supaya apa yang kita lakukan itu mendapat pahala dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anakku sekalian, siapa yang pimpin temannya untuk berdoa? Ya, silakan nak, pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Kita berpikir masing-masing yang mulai. Selesai. Ya, Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.